Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series belajar microcontroller. Hari ini kita akan belajar tentang watchdog timer. Apa sih watchdog timer itu? Watchdog timer itu, kalau kita lihat di sini, itu adalah timer yang berfungsi sebagai anjing penjaga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah timer ini fungsinya sebagai pengawas, pengawas terhadap apa? Pengawas terhadap ketidakstabilan yang terjadi di perangkat-perangkat embedded gitu ya, perangkat-perangkat PC juga, perangkat microcontroller juga ya. Nah, kenapa sih kita perlu watchdog timer? Mungkin kita bisa mulai dari komputer kita ya. Komputer kita pasti ada ketidakstabilannya di situ ya. Kalau ketidakstabilan ada macam-macam ya. Ketidakstabilan di aplikasi atau mungkin ketidakstabilan juga di uh, sistemnya ya atau operating system. Contoh dari ketidakstabilan di operating system, kalau di Windows itu mungkin blue screen ya, kalau di Linux itu mungkin kernel panik. Sementara ketidakstabilan di aplikasi, itu yang terjadi adalah aplikasinya itu seperti hang gitu. Eh, Ketidakstabilan itu terjadi karena softwarenya yang bermasalah atau codingnya yang bermasalah. Dan yang kedua, ketidakstabilan itu terjadi mungkin karena hardwarenya yang bermasalah. Ambil contoh kalau kita mau ketika main game atau melakukan sesuatu pekerjaan dengan komputer kita, tiba-tiba komputernya itu diem gitu ya. Itu yang biasa kita lakukan adalah kalau kita merasa bahwa komputernya itu diem saja gitu, ya kita katakan dia itu hang ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah langsung saja kita reset. Nah, begitu juga dengan sistem-sistem yang uh, tidak sesuai yang kita inginkan ya, misalkan di embedded PC atau di microcontroller, kita bisa lakukan reset. Nah, masalahnya tidak semuanya bisa kita reset ya, apalagi kalau kita itu berada pada jarak yang jauh. Nah, contoh paling gampang mungkin kita bisa lihat ATM ya. Ini sebuah problem ya, ketika ATM itu mengalami hang yang terjadi kemudian transaksi jutaan hari itu tidak bisa dilakukan. Sehingga potensi kerugian itu bisa bisa besar gitu ya. Nah, contoh yang lainnya adalah ketika tidak ada kita dan kita tidak bisa melakukan riset adalah mungkin kita punya ini, kita punya sebuah project ya, kita buat alat, project, kemudian projectnya itu ditaruh di ini, ditaruh di hutan atau ditaruh di di tempat yang jauh gitu ya. Nah, kalau ada ketidakstabilan yang terjadi di situ, ya di tempat yang jauh, tentu kita tidak bisa cepat menangani ya. Sehingga kita memerlukan, seperti yang saya katakan tadi, kita memerlukan sebuah alat yang bisa memantau apakah sistem itu mengalami ketidakstabilan atau tidak. Nah, alat yang digunakan untuk memantau itu dan mengawasi sistem yang tidak stabil itu kita itu dinamakan watchdog timer. Berikut adalah blok diagram dari watchdog timer. Di blok diagram ini itu ada dua bagiannya, yaitu adalah bagian yang ingin dikontrol, yaitu komputer, kemudian yang berikutnya ini adalah watchdog timer ya. Ini watchdog timer. Oke. Dan kalau kita lihat watchdog timer itu ada dua, dua pin ya. Satunya adalah pin timeout yang dihubungkan dengan reset. Kemudian satunya adalah pin restart yang dihubungkan dengan komputer. Kemudian cara kerjanya sih cukup simpel ya. Cukup simpel adalah tugas watchdog timer itu adalah dia itu uh, mereset komputer gitu. Mereset komputer dalam apa? Dalam batas waktu yang ditentukan. Misalkan saja di watchdog timer ini saya kasih uh, inisial ya, inisial timer, initiate katakan saja 10 detik gitu ya, 10 second gitu ya. Maka watchdog timer itu dia akan mulai menghitung ya sampai dia itu mencapai 10 detik gitu ya. 10 second atau 10 detik. Nah, begitu dia 10 detik, maka di sini akan ada
pulse atau ada clock gitu ya. Clock atau pulse yang clock ini kan dihubungkan reset sehingga tugas komputer itu kemudian diambil alih oleh watchdog timer ya dengan cara di reset oleh watchdog timer gitu. Nah tentunya komputer itu nggak mau di reset oleh watchdog timer. Sehingga caranya gimana? Sehingga caranya adalah komputer itu sebelum 10 detik dia harus mereset si watchdog timer. Nah, prinsipnya adalah seperti itu. Jadi prinsipnya ada itu saling mereset ya. Jadi komputer harus punya di aplikasinya itu harus punya coding gitu ya. Harus punya coding. Salah satu codingnya adalah mereset watchdog timer. Sehingga begitu watchdog timer ini mau 10 detik, nggak jadi, di reset posisinya akan mulai dari nol lagi countingnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di watchdog timer itu dia bisa di-extend ya agar time out-nya bisa lama. Yang di sini adalah satu stage, ini di-extend jadi beberapa stage ya. Itu beberapa watchdog timer punya seperti itu. Yang di AVR watchdog timernya itu hanya single stage saja ya. Berikut adalah blok diagram dari watchdog timer dan CPU dan juga cara mengimplementasikan watchdog timer. Pertama kita bisa lihat di sini CPU ini microcontroller gitu. Microcontroller. Kemudian di sini adalah perangkatnya watchdog timer. Nah, kemudian di watchdog timer itu dia itu kan sebenarnya counter ya. Counter yang dia punya clock tentunya. Clocknya itu berasal dari osilator. Biasanya di osilator ini itu ada selain osilator dia itu ada prescaler ya. Ada prescaler. Yang prescaler itu nanti adalah digunakan untuk memperlambat frekuensi dari watchdog timer. Nah, ini mungkin apa yang ada di sini itu kayak gini ya. Kemudian data itu di load ke sini ya. Jadi watchdog timer itu diisi ya nilainya gitu ya. Katakan saja diisi 10 detik. Maka begitu diisi nilainya, ini katakan saja 0 sampai 100% itu berarti 0 sampai 10 detik. Maka kemudian dia akan mulai mengcounting gitu ya. Mengcounting gitu sampai dia mencapai 100% gitu ya. Atau ini sebesar 10 detik gitu. Nah, nanti kalau dia mencapai 100%, maka di sini overflow akan terjadi. Begitu overflow terjadi, berarti itu artinya dia adalah sudah 10 detik, maka dia akan mereset CPU gitu ya. Tentunya microcontroller atau CPU yang ada di microcontroller itu pasti dia ingin di reset. Berarti caranya gimana? Caranya adalah di bagian coding yang ada di microcontroller itu sebelum 10 detik itu harus ada instruksi untuk mereset watchdog timer. Jadi sebelum 10 detik ini juga ada instruksi untuk mereset watchdog timer. Sebelum 10 detik juga harus ada instruksi untuk mereset watchdog timer. Supaya apa? Supaya dia tidak di reset oleh watchdog timer. Begitu ada instruksi seperti ini ya, instruksi untuk mereset watchdog timer, maka dengan coding itu, maka watchdog timernya ini akan di reset sehingga kemudian hitungannya, pencacahannya itu tidak diteruskan, dia akan mulai dari nol lagi. Ya. Kemudian ini akan terjadi terus-menerus. Kemudian berikutnya, sebelum 10 detik berikutnya, ini utilitiesnya ini kan sudah banyak ya. Terus kemudian ada instruksi reset, maka akan mereset watchdog timer lagi. Nah, pada suatu saat gitu ya, mungkin programnya itu mengalami ketidakstabilan karena mungkin hardware-nya bermasalah, mungkin power supply-nya bermasalah, yang berakibat bahwa instruksi ini tidak dijalankan karena dia itu lompat tidak mentuh karena mungkin power supply-nya yang bermasalah tadi ya. Begitu instruksi ini tidak dijalankan, maka watchdog timer itu ini dia akan counting kan. Maka kemudian watchdog timer yang akan mereset microcontroller. Dengan begitu,
maka microcontroller kembali keadaan awal. Dengan keadaan awal, maka dia akan menjadi stabil lagi. Tentunya, watchdog timer itu fungsinya tidak hanya mereset microcontroller ya, tapi juga selain mereset, dia biasanya memberikan pesan dikirim ke microcontroller pada ada something error dengan dengan coding atau dengan hardware. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya penjelasan lebih lanjut tentang watchdog timer. Bisa kita lihat pada blok diagram di sini ya. Blok diagram seperti ini, kalau kita perhatikan itu ada osilator ya di sini. Osilator dari 128 kHz. Ternyata osilator ini masuk ke prescaler sehingga dia dibaginya adalah dibagi 2 kilo, 2 kilo adalah 2 kilobyte ya, di mana 1 kilobyte itu adalah 1024. Jadi ini dibagi 2 kilo, dibagi 4, dibagi 8, 16, 32, 64, 128, 256 sampai 1024. Yang nilai pembaginya itu akan menyebabkan si osilator ini dibagi menjadi seperti ini. Dibagi 2 sampai 1024, akhirnya timeout itu akan jadi dari 16 milisecond, 32 sampai 8 detik, tergantung apa? Tergantung nilai yang ada di bit WDP3 sampai WDP0. Jadi prescalernya itu ditentukan oleh ini, WDP0 sampai WDP3. Kemudian di sini ada watchdog reset ya. Watchdog reset itu fungsinya apa? Fungsinya adalah mereset hitungan yang ada di prescaler ini. Oke. Nah, kemudian ketika prescaler ini sudah time out gitu, yaitu sudah katakan saja sudah 16 milisecond atau 8 detik, maka kemudian di sini akan muncul pulse ya akibat terjadi time out gitu. Nah, nilai pulse ini itu bisa digunakan oleh watchdog timer untuk mereset CPU. Syaratnya gimana? Syaratnya untuk mereset CPU adalah di sini WDE-nya itu harus diberi logic 1. Sehingga begitu diberi logic 1, maka ketika something happen ya dengan microcontroller sehingga microcontroller itu tidak bisa mereset watchdog timer, maka giliran watchdog timer yang akan mereset microcontroller. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya mungkin kita bisa lihat ini ada WDIF ya. WDIF ini interrupt flag ya. Kemudian WDIE ini interrupt enable yang fungsinya apa? Yang fungsinya adalah watchdog timer itu selain dia bisa digunakan untuk mereset CPU ketika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan CPU-nya hang, dia juga bisa menginterrupt CPU ya. Dengan cara apa? Di sini adalah WDIF-nya itu diberi logic 1. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian WDIE-nya juga diberi logic 1. Oke. Kemudian kita langsung aja ya. Di sini ada juga WDE. Kita lihat ya sama WDIE pengaruhnya apa. Oke, kalau kita pengen sistemnya reset, maka WDE-nya ini harus diberi logic 1. Kalau kepingin reset ya, ini action timeout-nya adalah reset. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau reset WDE-nya diberi logic 1. Berarti reset WDE-nya diberi logic 1 ya, benar ya. Kemudian yang berikutnya, kalau pengen interrupt, maka WDE-nya diberi logic 0, justru WDIE-nya yang diberi logic 1. Jadi kalau mau interrupt, WDIE-nya ini diberi logic 0, yang di sini WDIE-nya yang diberi logic 1. Karena kalau ini diberi logic 0, maka dia akan langsung 0, dia jadi 1 ya di sini. Dia jadi 1, maka kalau jadi 1 interrupt itu akan bekerja kalau WDIE-nya itu berlogic 1.
Dan kalau 0, maka di sini akan 0 juga sehingga tidak jadi mereset CPU ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba ya implementasikan watchdog timer itu di VR ya. Nah, ini adalah coding yang simple ya. Kalau kita lihat di sini, ini coba mensimulasikan ya tentang watchdog timer itu, cara kerja watchdog timer. Jadi simulasinya bagaimana? Simulasinya kita coba buat hang ya, hang secara software. Caranya gimana? Anda perhatikan di sini ya. Di sini kita coba buat delay. Delaynya itu 100 milisecond gitu. Dari delay ini kita kita buat nilai pot A-nya ini akan counting dengan delay-nya itu akan bertambah ya. Jadi kalau VDL-nya itu dari 1, dia akan menjadi 1, kemudian jadi 2. Artinya adalah kalau 1 dia 100 milisecond. Kemudian di loop berikutnya dia akan jadi berapa? 1, jadi kalau 2 jadi 200 milisecond. Di loop berikutnya dia jadi 300 milisecond, loop berikutnya jadi 400 ya. Kalau ini 4 akan menjadi 400 milisecond. Sampai suatu saat dia mencapai lebih dari 1 detik gitu. Nah, diingat di sini watchdog timernya itu kalau kita perhatikan itu di setting berapa? Di setting 1 detik. Sehingga loop pertama itu dia tidak mereset CPU. Kenapa? Karena loop pertama itu terjadi dalam kurang dari berapa itu? Loop pertama itu sekitar, kalau ini 1, di sini diulangi 1 kali 100, berarti sekitar 100 milisecond. Nah, oke. Watchdog timer di setting 1 detik gitu ya. Sehingga si microcontrol ini langsung mereset watchdog timer. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi di loop kedua 200 milisecond, kita tahu ya watchdog timer loopnya itu tadi berapa? Ini 1 detik tuh. Jadi kurang dari 1 detik. Nah, suatu saat nilainya kan ini berubah ya. Dari 100, 200, 300, 400, 500 milisecond ya delaynya ya. Nah, suatu saat delaynya itu lebih dari 1 detik. Yang artinya si microcontroller ini belum sempat mereset si watchdog timer. Karena belum sempat mereset watchdog timer, ya dalam 1 detik, maka watchdog timer yang akan mereset CPU gitu ya. Sehingga kalau ini dicoba gitu ya, itu barlet itu pot A itu dihubungi barlet ya. Barletnya itu akan counting terus sampai dia delaynya lebih dari 1 detik. Begitu delaynya lebih dari 1 detik, itu akan di reset. Nah, ini saya katakan ini simulasi ya, sehingga kan kondisi ini kan kita kan nggak mungkin membuat program yang di reset oleh watchdog timer. Paling nggak ini menunjukkan bahwa watchdog timer itu bisa bekerja. Oke. Sekarang kita coba codingnya ini ya, supaya tahu ya maksudnya seperti apa. Oke, kita copy ya coding ini ke dalam VS Code yang ada platform I/O-nya. Kemudian kalau Anda perhatikan di di boardnya itu terhubung ke barlet ya. Barletnya itu pot A. Kemudian ini barletnya pot A. Kemudian watchdog timer itu kita setting 1 detik ya. Jadi kita atur 1 detik sehingga nanti setiap 1 detik dia akan mereset CPU. Tentunya CPU tidak ingin direset oleh watchdog timer. Karena CPU atau microcontroller harusnya dia berjalan dalam kondisi normal kan. Maka sebelum 1 detik, CPU ini akan mereset watchdog timer. Tapi coba perhatikan ya codingnya di sini. Pot A nilainya nanti kan akan increment ya. Pot A-nya increment, jadi barletnya nanti akan binary counting gitu ya. Tapi delaynya itu berubah ya. Berubah itu dari 100 milisecond, 200, 300 ya, sampai 900, maka itu masih normal ya. Masih normal, kenapa? Karena
sebelum 1 detik dia mereset watchdog timer. Tapi setelah 1 milisecond gitu ya, setelah 1 detik ya, maka CPU belum sempat mereset watchdog timer. Kenapa? Karena ada delay lebih dari 1 detik di sini. Sehingga watchdog timer itu yang gilirannya akan mereset CPU. Sekarang kita coba ya, kita compile, kita upload. Nah, ini lihat nih. Nah, nanti di LED-nya ini, oke, dia nanti akan reset nih. Dia reset 2, 3, 4, 6, 8, oke, sampai tambah lama, oke, dia akan reset ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Anda perhatikan bar LED-nya itu tambah lama tambah pelan kan, sampai delaynya bisa lebih dari 1 detik. Saat itulah watchdog timer itu akan mereset CPU dan bar LED-nya dan program akan kembali menuju alamat awal ya dan menjalankan program awal. Sehingga dia akan mulai counting dari 0 lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan coding yang ada di sini ya, itu codingnya masih ada instruksi ini ya, instruksi dari fungsi yang disediakan oleh fungsi yang disediakan oleh GCC ya, oleh AVR GCC ya, termasuk bagaimana mengenablekan watchdog timer dalam 1 detik, kemudian bagaimana caranya mereset watchdog timer dalam 1 detik. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana caranya fungsi ini kita gantikan, ya fungsi serupa ya, tapi kita gantikan dengan cara yang lebih low level ya. Sehingga kita harus melihat gambaran dari datasheet ya. Datasheetnya seperti apa? Coba saya tunjukkan dulu datasheetnya. Oke, sebentar. Oke, ini datasheetnya kayak gini. Ya. Dari datasheet ini kita bisa lihat ya, ini caranya tadi. Pertama tentunya osilatornya ini kan sudah on ya, tapi WDE-nya harus kita enablekan. Kemudian prescalernya kita pilih. Kemudian ada lagi ya yang harus kita lakukan. Ini yang cukup penting ya, yaitu kalau kita ingin mengubah prescaler, ya caranya adalah seperti ini, poin 1 sama poin 2 ya. Yaitu apa ini? Yaitu kita enablekan WDCE dan WDE. Ini ya, ini poin pertama. Kemudian setelah itu kita ubah prescalernya dengan cara kita tulis kembali WDE dan kemudian kita setting prescaler berdasarkan apa yang kita inginkan. Dan itu harus dalam satu operasi gitu ya. Nah, sekarang ini contoh codingnya kayak gini ya. Contoh coding untuk meng-off-kan gitu ya, dan contoh coding untuk mengatur prescaler. Nah, caranya gini. WDCE dan WDE ini di-enablekan, kemudian yang di sini ini harus dilakukan 1 kali ya, yaitu WDE-nya di-enablekan dan WDP dan prescalernya itu di setting ya. Oke, ini tadi saya sudah buatkan. Sekarang kita tinggal copy paste saja ya. Ini saya coba copy dulu. Saya masukkan ke VS Code ya. Ini sekarang saya copy paste ya coding yang tadi. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke. Yang pertama yang kita lihat adalah ini sama codingnya. Yang beda adalah kita mainnya di layer bawah ya. Yaitu kita buat WDCE-nya ini dan WDE-nya enable ya. Kenapa? Karena memang kita ingin mengaktifkan watchdog timer. Ya, dari mana tadi? Itu dari sini. Yaitu WDE-nya kita enablekan, kemudian WDCE-nya itu juga harus di-enablekan. Nah, kemudian setelah itu
Kita harus apa ini? Kita harus mengatur ya prescalernya ya. Prescalernya di sini sama seperti tadi ya, yaitu 1 detik. Nah, jadi WDP 2 dan WDP 1 kita harus beri logic 1. Nah, itu bisa kita lihat ya di sini. Ketika WDP 2 dan WDP 1 berlogic 1, ya, maka yang terjadi di sini ini berada di 1 detik. WDP 2 dan WDP 1 berlogic 1. Nah, karena kita ingin samakan dengan coding sebelumnya ya, yaitu prescalernya kita atur jadi 1 detik. Oke. Nah, kemudian setelah kita atur jadi 1 detik ya, kemudian ini akan bekerja. Watchdog timer akan mulai bekerja. Kemudian program kita tadi juga sama ya, karena programnya adalah program counting saja ya. Increment barletnya itu nilainya ditambah gitu ya, secara biner gitu. Kemudian di sini itu kita kasih WDT reset ya. WDT resetnya itu pakai instruksi assembler ya. Ternyata instruksi assemblernya adalah instruksi WDR ya. Oke, sehingga kalau kita compile program ini ya, saya compile, kemudian saya upload. Oke, kemudian saya tampilkan hasilnya. Oke. Oke, hasilnya akan seperti ini ya kalau di upload sekali lagi. Nah, Anda lihat itu countingnya tambah lama tambah lambat sampai dia mencapai 1 detik dan kemudian dia balik lagi ke 0 karena sudah di reset oleh watchdog timer. Ya, kemudian yang perlu dicatat ya, instruksi ini harus manut dataset ya. Di dataset tadi ini nggak boleh dibalik ya. Coba diperhatikan datasetnya tadi ya. Ya, ini tadi kalau di datasetnya kan nggak boleh dibalik ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini Anda lihat, pertama kita harus start sequence seperti ini. WDCE sama WDE itu di-enablekan, watchdog timernya di-enablekan, kemudian baru disetting prescalernya. Walaupun kalau kita lihat nilai registernya sama ya, WDTCSR, WDTCSR sama, ini nggak boleh dibalik. Kalau dibalik apa yang terjadi? Kita bisa lihat ya, yang terjadi kayak gini kalau dibalik. Coba saya balik ya. Coba saya balik dulu. Oke, kemudian kita upload. Nah, diperhatikan di situ itu watchdog timer itu mereset CPU terus ya. Kalau seperti itu, sehingga prescaler yang kita setting itu gagal ya. Tapi kalau kita balik seperti semula, jadi kita harus manut di dataset ya. Ini kalau kita upload ya, ini countingnya bekerja ya. Kalau yang tadi countingnya nggak bekerja ya, karena selalu di reset oleh watchdog timer. Oke, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.